Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji prasyarat analisis dari one way ANOVA. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Peter Silsari dengan NIM 220321801888. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sesuai dengan pemberitaan pertama, yaitu one way ANOVA. Nah, apa itu one way ANOVA? Nah, ini dia. Nah, one way ANOVA ini adalah biasa disebut dengan ANOVA satu jalur. Nah, biasanya yaitu analisis yang melibatkan hanya satu pengubah bebas. Nah, di mana bahwa secara rinci, NAVA ini satu jalur digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ini adalah melibatkan hanya satu pengubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Nah, tujuan dari penggunaan uji one way ANOVA ini adalah atau pengujian dari satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Nah, sedangkan kegunaannya apa? Yaitu adalah untuk menguji kemampuan generalisasi. Oke. Nah, selain dari uji pengungkapan dari one way ANOVA, biasanya ini dikenal dengan uji F atau Fisher test. Nah, diartikan sebagai variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep yang dimana bahwa mean sure atau kuadrat rata-rata. Nah, rumus yang digunakan di sini adalah KR itu sama dengan JK per dp. JK ini adalah jumlah kuadrat dibagi dengan kuadrat bebas. Seperti itu. Nah, untuk menghitung nilai ANOVA atau dikatakan dengan F hitung, menggunakan rumus apa? Yaitu adalah FA per FD. Nah, FA ini bisa diganti dengan KRA per KRD. Nah, di mana KR ini adalah kuadrat rata-rata. Kemudian bisa juga diganti dengan JKA atau dibagi dengan dBA per JKD bagi dengan dBD. Nah, hasilnya apa yang terjadi yaitu adalah menentukan varian antar grup yang diketahui dibagi dengan varian antar grup sebelumnya yang di mana bahwa itu pertama ditandai dengan bentuk A, yang di bawahnya ditandai dengan atau sampel D, seperti itu. Nah, ini ada sedikit penjelasan dari distribusi F, yang tadi itu adalah ANOVA one way ini. One way ANOVA ini biasa dikenal dengan distribusi F. Nah, ini dia penjelasannya. Seperti halnya distribusi T. Bentuk kurva distribusi F tergantung dari jumlah derajat bebas atau dilambangkan dengan DF, yaitu terdiri dari dua derajat bebas, di mana satu sebagai pembilang dan satu sebagai penyebut. Seperti ini. Sudah dilihat, di sini DF itu adalah 8,14. Nah, angka 8 ini dikatakan sebagai pembilang. 14 ini itu sebagai penyebut. Makanya ini kedua data tersebut dari pembilang dan penyebut itu disebut sebagai parameter atau distribusi F. Nah, ini ada grafiknya nih. Nah, untuk meningkatkan derajat bebas atau DF ini ada puncak kurva distribusi F bergerak ke kanan sehingga kemiringan berkurang. Ini dia, diperhatikan. Ini adalah kurva untuk derajat bebas. Dilihat dari puncak, kemudian terdistribusi F itu akan bergerak ke kanan, bergerak dia ke kanan sehingga mengalami kemiringan berkurang. Nah, ini
dari gambar sini hasilnya seperti ini. Oke, ini contohnya, jadi saya skip aja mengenai contoh ini. Oke, nah di sini ada berupa analisis seragam ANOVA satu arah, di mana bahwa one way ANOVA berupa tes atau uji itu menganalisa hanya satu faktor atau variabel. Nah, sebagai contoh, dalam pengujian kesamaan rata-rata mu untuk skor mahasiswa dengan 3 metode berbeda. Di sini hanya ada satu faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah satu skor mahasiswa. Di sini maksudnya, ini dapat kita lihat 3 metode berbeda ini bisa menggunakan apa? Metode berbeda dari tahap-tahap penggunaan. Misalnya penggunaan dari ujinya. Yang pertama pretest, post-test, dan sebagainya. Mungkin yang terakhir itu adalah berupa kuesioner seperti itu. Nah, namun di sini hanya satu faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah dari nilai mahasiswa. Nah, itu nilai dari pretest, post-test, dan kuesionernya. Gitu. Nah, di sini juga ada pembahasan mengenai 3 dosen yang berbeda dengan menggunakan tiga metode yang berbeda di sini. Nah, faktor yang mempengaruhi apa? Tetap masih berfokus kepada nilai mahasiswa. Tapi di sini dilihat juga itu dilihat dari metode dan dosennya, pengajaran dosennya. Nah, di sini ada asumsi untuk one way ANOVA. Asumsinya yang pertama itu adalah populasi di mana sampel diambil terdistribusi atau dikatakan mendekati normal. Yang kedua, populasi di mana sampel diambil memiliki ragam atau simpangan baku yang sama. Ketiga, sampel diambil dari populasi yang berbeda secara acak dan independen. Selain itu juga, uji analisis seragam suatu arah selalu memiliki daerah penolakan atau rejection di sebelah kanan dari ekor kurva distribusi F. Nah, seperti yang sebelumnya nih. Ini dia. Dari gambar sini. Itu maksudnya. Kemudian, pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Nah, ini dia. Yang tadi itu adalah JKA. JKA itu diperoleh dari mana? Kan tadi udah dijelaskan mengenai rumus-rumus dari UJF. Gitu kan? Nah, ini dia penjelasan dari rumus JKA menggunakan sigma dikalikan dengan sigma X, itu apabila variabel X diketahui pada objek A, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya target atau objek yang diketahui dikurangi dengan banyaknya atau sigma, yang dimana bahwa variabel akhir dikuadratkan dibagi dengan total keseluruhan dari sampel yang diketahui. Baru kemudian akan menentukan apa? Yaitu adalah jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat dari besarnya A sampel ini dikurangi dengan 1. Begitu juga dengan JKT. Seperti itu untuk penjelasan mengenai varian dalam grup dapat digunakan dengan variabel kesalahan atau varian galat. Nih, rumus hitung jumlah kuadrat total. Atau yang tadi itu adalah jumlah kuadrat A atau biasanya di awal gitu. Kemudian D ini di akhir. Nah, itu jumlah kuadrat total atau dilambangkan dengan JKT bisa dilihat dari penggunaan sigma di mana I sama dengan 1 sampai dengan K dan seterusnya. Begitu juga dengan jumlah kuadrat perlakuan dilambangkan dengan JKP. Rumusnya juga sudah ada di sini. Dan yang ketiga, jumlah kuadrat galat. Yang tadi sebelumnya ini adalah berfokus pada varian kesalahan. Tapi di sini jumlah kuadrat galat itu diperoleh dari hasil dari jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Seperti itu untuk menentukan jumlah kuadrat galat. Nah, ANOVA
klasifikasi satu arah ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria saja. Nah, misalnya seperti apa? Kita dapat melihat di sini kolom itu sama dengan kategori. Baris itu sama dengan ulangan atau replika. Seperti itu. Nah, ini lagi-lagi dia kembali ke F karena ANOVA satu arah itu tidak jauh berbeda dengan UGF-nya. Hitung atau ANOVA satu arah. Ini ada tabelnya. Shorts of variation, kemudian between samples, within samples, dan total keseluruhan. Nah, ini ada sort of variation ini ada SS, kemudian DF. Ini adalah puncaknya, derajat puncak, kemudian MS, dan rasionya. Nah, ini masing-masing sudah ditentukan, sudah ada ketentuannya. Dengan DF-nya itu dikurangi, nilai K itu dikurangi dengan 1, kemudian N dikurangi dengan 1. Seperti itu. Ini ada keterangan dari di sini, degree of freedom atau derajat kebebasan. Kemudian jumlah populasi dan N itu adalah ukuran sampel. Nah, untuk penjelasan mengenai varian total itu adalah berupa penyebaran agregat nilai data individu melalui beberapa level faktor. Kemudian with sample ini contoh-contohnya nih. With sample variation itu penyebaran yang terdapat di antara nilai data dalam sebuah level faktor tertentu atau dilambangkan dengan SSW. Kalau varian total itu SST. Nah, between sample variation itu biasanya berupa penyebaran di antar nilai tengah sampel faktor atau dilambangkan dengan SSB. Nah, SST ini varian total itu diperoleh dari within sample variation ditambahkan dengan between sample variation atau di SST sama dengan SSB tambah SSW. Ini untuk bagian varian total yang tadi SST. Itu varian total diperoleh dari dua yaitu ada varian faktor, kemudian varian random sampling. Nah, pada varian faktor ini atau SSB ini mengacu pada apa? Yaitu adalah sum of square between. Ini adalah penjumlahan kemudian dengan nilai tengah atau di antara dari variabel tersebut. Kemudian sum of square among gitu. Kemudian ada yang sum of square explained dan yang terakhir adalah sum group variation. Nah, pada bagian varian random sampling di sini mengacu pada 4 poin juga. Dia sum of squares within, kemudian sum of square error, sum of square unexplained, dan sum with group variation. Nah, di sini kita dapat lihat masing-masing itu sudah ada pokok acuannya. Jadi, apabila penggunaan variasi faktor, maka tidak bisa menggunakan pada variasi random sampling seperti sum of square within. Itu tidak bisa menggunakan. Jadi, dia harus berfokus pada sum of square within dan sebagainya. Ada 4 poin ini. Gitu. Nah, ini ada rumus yang sudah dijabarkan tadi ya. CKT itu ini, kemudian SSB dengan satuannya sudah ada di sini. Itu aja. Nah, jumlah kuadran total atau total sum of squares ini masih masuk ke varian total. Untuk ukuran sampel dengan N untuk setiap kolom sampel ini ada tabelnya. Nah, di sini ada dilihat nilai tengah kolom itu dikatakan dilambangkan dengan JKKT dengan derajat kebebasan itu diperoleh dari K-1. Nah, mean square itu S1 dikuadratkan sama dengan JKK atau nilai tengah kolom dibagi dengan hasil derajat kebebasan itu dapatlah nilai dari mean square. Dengan kemudian galat juga atau error itu
tidak jauh berbeda dengan pengelompokan dari nilai tengah kolom, tapi di sini lihat diperhatikan lambang yang digunakan. Nah, sehingga statistik ujinya itu menggunakan uji F sama dengan S1 dikuadratkan dari main square S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, totalnya di sini berfokus pada sum of square dengan derajat kebebasan. Nah, tadi sudah dibahas mengenai varian varian total. Ini masih masuk ke dalam jumlah kuadrat total atau total sum of square. Itu untuk ukuran sampel N untuk setiap kolom berbeda. Di mana kita dapat lihat rumus yang digunakan itu adalah JKT sama dengan JKK tambah JKG. Ini rumusnya juga sama. Jadi skip aja. Nah, untuk prosedur pengujian ANOVA satu arah atau pengujian one way ANOVA, ini dapat kita lihat apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka alfa itu atau dikatakan F1 dibanding F2 itu nilainya ditolak, 0 ditolak. Kemudian di sini ada keterangan bahwa alfa ini adalah berupa nilai signifikan. Yang kedua, F1 itu adalah derajat kebebasan diperoleh dari JKK atau SSR, diperoleh dari K-1. Itu juga dengan V2, itu derajat kebebasan galat atau error, diperoleh dari N per K. Tuh, ini ada contoh grafik mengenai wilayah krisis pengujian ANOVA satu arah. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai F itu lebih besar dari F alpha. Nih. F alpha ini sudah di dalam bentuk sudah dikasih garis-garisnya sehingga berbeda dengan F totalnya. Gitu. Ini ada contohnya untuk pengujian ANOVA one way ANOVA. Nih, dapat kita lihat di sini 3 buah mesin hendak dibandingkan. Ini mesin 1, 2, dan 3. Mesin-mesin ini menghasilkan keluaran output per jam dengan berfluktuasi karena pengaruh acak suatu sampel acak 5 waktu yang berbeda. Nih. Pertanyaannya di sini, apakah nilai tengah output per jam ketiga mesin ini sesungguhnya berbeda? Maka ini kita tentukan apa dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kemudian di sini ingat penggunaan taraf intensitas atau taraf signifikansinya dengan secara nyata itu adalah nilai 5% atau dengan angka 0,05. Gitu. Ini hasil dari pengolahan datanya. Itu diperoleh karena nilai di sini ada 3 poin atau 3 subjek, maka K itu adalah 3. Kemudian N-nya ini adalah total banyaknya responden yang diberikan pada masing-masing subjek tersebut. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, untuk struktur hipotesisnya dapat dilihat di PPT ini, mu0, H 0 itu sama dengan mu1 diperoleh dari mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Itu semua rata-rata 3 populasi adalah sama. Nih. Rata 1, kemudian 2 dan 3 itu sama. H1 sekurang-kurangnya terdapat 2 nilai tengah tidak sama. Ini H1-nya. Dengan taraf nyatanya itu adalah ini alfanya ya, 0,05. Nah, menggunakan apa? Statistik uji ANOVA satu arah. Dengan di sini dapat kita gunakan rumus JKT, JKT dan hasilnya ini masing-masing untuk pada poin ini dijumlahkan ya. Jumlahkan di bagian pada poin pertama itu dapat hasilnya adalah 780 dikuadratkan dibagi dengan total yang dari banyaknya responden dikalikan dengan banyaknya variabel yang diberikan. Seperti itu.
Maka dapat hasilnya JKT itu adalah 224. Kemudian, tadi JKT sudah, maka sekarang itu ada pembahasan JKK. Atau dikatakan bahwa jumlah bebasan ini. Ada di sini JKT dengan JKK. Itu total sum maksudnya jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antara gitu. Dan JKG itu adalah sum of square error. Tuh. Biar paham. Oke. Nah, JKK kemudian sudah diperoleh nilai JKK, baru diperoleh JKG. Itu adalah jumlah bebasan galat itu. Diperoleh dari nilai hasil JKT 224 dikurangi dengan 48 hasilnya 84. Nah, nilai tengah kolom itu diperhatikan di bagian JKT. Kemudian galat dan error ini adalah hasil dari JKG. Seperti itu. Oke, dengan statistik uji secara signifikan, yaitu F-nya itu adalah 1,304. Maka dapat kita simpulkan bahwa wilayah krisis hitung itu lebih besar dari F tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Seperti itu. Maka untuk nilai signifikannya fokus ke 0,05 masih tetap dengan V1-nya itu adalah 2, dengan V2-nya itu adalah 12. Maka nilai dari kritisnya itu dari 0,05 berfokus pada 2,12 itu adalah 3,89. Maka keputusan yang diberikan dari hasil tes tersebut apa? Yaitu adalah H0 diterima karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, kesimpulannya bahwa nilai tengah output ketiga mesin adalah sama pada taraf nyata. Gitu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai contoh sampel dari pengujian ANOVA satu arah. Nah, ini ada contoh kedua, nah ini saya tidak akan menjelaskan mengenai contoh tersebut. Oke, ya mungkin sekian dulu mengenai presentasi dari prasyarat analisis berupa one way ANOVA. Selain dari ini, one way ANOVA dikenal juga dengan uji F seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.